Gak bisa dipungkiri kalau sejak dipegang oleh Pak Erick Thohir, Timnas Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Dan keputusan besar di awal tahun 2025 ini dengan memecat Sintayong dan menggantikannya dengan sederet pelatih asal Belanda membuat aura Timnas semakin kental dengan sepak bola Eropa. Karena seperti kita tahu, kalau sebelumnya PSSI telah mendatangkan banyak pemain keturunan yang kini merumput di Eropa. Melihat hal itu, membuat tim-tim ASEAN macam Malaysia serta Vietnam makin kepanasan. Karena mereka yang ingin coba meniru program naturalisasi Timnas makin tertinggal jauh kualitasnya. Dan Pak Erick sendiri kini sedang berada di Belanda dan kemungkinan akan terus mencari pemain keturunan baru. Dan tentunya Dirtek serta pelatih kiper yang akan diumumkan pada awal Februari mendatang. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, meskipun masih ada yang belum move on sama Coach Shin, namun Timnas harus tetap berjalan, bukan? Dan perjuangan tim Garuda akan segera dimulai di bulan Maret, dengan Patrick Kluivert bakal jadi pelatih baru tim Garuda. Ya, seperti kita tahu, dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun, penyerang legendaris Timnas Belanda ini punya misi yang besar, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dan untuk mencapai target tersebut, Patrick Kluivert telah menyiapkan beberapa langkah strategi, seperti menambah kekuatan Timnas dengan menarik pemain keturunan berkualitas grade A, membentuk tim pelatih kompeten, dan tentu saja menerapkan filosofi sepak bola menyerang. Dan sejak Coach Patrick diperkenalkan ke publik, satu persatu rencana Pak Erick mulai kelihatan. Mulai dari menunjuk 3 asisten pelatih asal Belanda, hingga kini Pak Erick masih melobi Dirtek baru dan pelatih kiper baru yang tentunya dari Belanda juga. Dan rencana itu semakin diperkuat saat Pak Erick berkunjung ke markas KNVB baru-baru ini. Sementara itu, jika bicara soal menambah kekuatan Timnas dengan menarik pemain keturunan berkualitas grade A, saat ini sendiri 2 nama yang udah dipastikan bakal diproses adalah Jairo dan juga Ole Romani. Khusus untuk Ole Romani, laporan terbaru bahkan menyebut jika pemain Oxford United itu tinggal mengambil sumpah. Sedangkan untuk Jairo, Patrick Kluivert menjelaskan jika sang pemain akan dipercepat prosesnya, sehingga nantinya bisa bermain di bulan Maret saat Indonesia menjamu Australia. Selain menambah kekuatan Timnas dengan menarik pemain keturunan grade A baru, Patrick Kluivert nantinya juga bakal fokus membangun tim kepelatihan yang kompeten. Ia akan didampingi oleh 2 asisten pelatih berpengalaman, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Menariknya, gak hanya mereka, Patrick juga bakal memiliki pelatih kebugaran dan juga pelatih kiper. Untuk pelatih kebugaran, sosoknya adalah Quentin Jacoba, seorang pelatih kebugaran yang pernah menjadi pelatih kebugaran di beberapa tim Belanda, seperti NAC Breda, FFK, hingga Adana di Liga Turki. Quentin Jacoba juga tercatat pernah melatih sosok Louis Nanti yang sama-sama kita kenal, memiliki kondisi fisik yang sangat bagus hingga saat ini. Sementara untuk pelatih kiper, hingga saat ini kita belum mendapatkan konfirmasinya. Namun beberapa kabar menyebut jika mantan kiper Timnas Belanda Maarten Stekelenburg bisa jadi sosok tersebut. Bahkan baru-baru ini publik tanah air kembali dibuat terkejut setelah Pak Erick menunjuk Gerald van den Broek sebagai asisten ketiga Patrick Kluivert sekaligus pelatih Timnas U20. Walah, makin kental aura Eropanya, bukan?
Malaysia dan Vietnam makin panas melihat skuad baru Indonesia. Sementara itu, melihat perkembangan pesat yang ditujukan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, membuat tim-tim ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam makin ngiri. Dimana seperti kita tahu, kalau Malaysia dan Vietnam ini emang sedang mencoba meniru program naturalisasi timnas Indonesia yang dirasa cukup sukses. Namun saat ini melihat timnas Indonesia sangat mudah mendapatkan pemain-pemain keturunan berkualitas, mereka mulai kepanasan. Karena kedua tim itu justru kebalikannya, mereka terlihat cukup sulit mendapatkan pemain-pemain keturunan yang top seperti Indonesia. Vietnam punya pemain top sih, tapi kan itu pemain naturalisasi, dan gak punya darah Vietnam sama sekali. Apesnya lagi, pemain topnya itu harus absen cukup panjang, setelah mengalami patah tulang di laga final versus Thailand di Piala AFF 2024 kemarin. Semua bersatu demi wujudkan mimpi ke Piala Dunia. Ini adalah sorotan dari media Vietnam, The Tau, saat mengulas timnas Indonesia baru yang nantinya akan dilatih oleh Patrick Kluivert. Di situ, mereka menuliskan artikel dengan judul Indonesia bertekad belanda seluruh skuadnya demi menggapai impian Piala Dunia 2026. Ya, dijelaskan bahwa Indonesia berusaha untuk membuat timnya memiliki kualitas full Belanda. Artinya, starting line up timnas nanti bisa saja diisi oleh para pemain Belanda semua. Di situ ditunjukkan potensial starting line up timnas ini. Meski menurut kami ada beberapa poin yang miss, layaknya Becker yang sepertinya belum akan bisa dimainkan. Menurut Mimin, jika menggunakan 4-3-3 menyerang, gambaran starting line up-nya lebih tepatnya seperti ini. Di kiper Martin Pas dengan center back diisi oleh Max Hilgers dan juga Jay Itzas. Sedangkan fullback bisa diisi Kevin Dix di kanan dan Verdong di kiri. Masuk ke lini tengah, timnas bisa menggunakan dengan dua central midfielder, diisi oleh Jairo dan Tom Hay. Dengan gelandang serang bisa diisi oleh Marcelino Ferdinand yang telah membuktikan kualitasnya di laga terakhir saat mencetak 2 gol ke gawang Arab. Gimana dengan 3 penyerang? Mimin si mikir di sisi kiri bisa diisi Rafa, Ragnar di tengah dan Ole di kiri. Ini akan menciptakan aura Eropa yang menakutkan bagi tim manapun yang bakal menghadapi timnas Indonesia. ETH ini belum seberapa. Meski saat ini timnas Indonesia menjadi tim yang paling diwaspadai oleh calon lawannya di grup C babak round 3, namun apa yang dilakukan oleh Pak Erik ini masih belum seberapa. Karena Pak Erik gak akan berhenti untuk mencari pemain keturunan berkualitas untuk menjadikan timnas Indonesia lebih kuat lagi. Apalagi jika nantinya bisa lolos ke Piala Dunia, amin. Tentunya harus punya skuad yang jauh lebih oke, karena calon lawan kita akan jauh lebih kuat lagi dibandingkan tim-tim Asia saat ini. Maka dari itu, Pak Erik masih belum lega dan puas dengan kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini. Dan terlepas dari apapun, semoga Indonesia bisa beneran lolos ke Piala Dunia 2026. Karena biar bagaimanapun, jika beneran kejadian, walah, bakal heboh lagi dong media internasional. Sebab sebelum ini, kan Argentina udah datang. Jadi ya pasti kredibilitas Indonesia makin meroket, sehingga secara nggak langsung itu akan membuat negara-negara rival di ASEAN makin kepanasan. Terutama ya Vietnam dan Malaysia atau mungkin Thailand.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.